saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai pertunangan, perkawinan, perceraian dan perselingkuhan ditinjau dari PL dan diperhadapkan dalam konteks warga jemaat gereja pada masa kini. Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak, laki-laki dan pihak perempuan, untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran, yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, pertunangan ini juga disebut sebagai pranikah, di mana di sini dilakukannya peminangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertunangan ditinjau dari konteks perjanjian lama. Nah, di dalam konteks perjanjian lama, pertunangan ini dianggap sebagai acara yang resmi, di mana diadakan oleh orang tua dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, bisa saja seringkali diwakilkan oleh sahabat ataupun wakil resmi dari pihak laki-laki, yang terdapat pada Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Dan ciri yang menonjol dalam pertunangan di dalam perjanjian lama ini adalah kata mohar, yang artinya itu mas kawin. Istilah mohar ini terdapat 3 kali muncul di dalam Alkitab perjanjian lama, yaitu terdapat pada Kejadian 34 ayat 12, Keluaran 22 ayat 16 dan 17, dan 1 Samuel 18 ayat 25. Nah, mas kawin ini biasanya dibayarkan kepada orang tua. Dalam konteks kasus Ribka, hamba Abraham memberikan barang-barang pilihan kepada ibunya dan Laban. Nah, di sini memainkan peran utama, yaitu mereka melakukan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, di sini juga terdapat dalam Kejadian 24 ayat 53, mohar ini bisa juga dalam bentuk pelayanan. Nah, dan juga bisa sebagai bentuk pengikat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertunangan ditinjau dari PL diperhadapkan dengan konteks pada zaman sekarang ini. Nah, di dalam konteks PL itu, pertunangan itu adalah acara yang resmi. Nah, dan itu merupakan acara yang harus dilakukan sebelum melakukan jenjang pernikahan. Tetapi dalam konteks zaman sekarang ini, warga gereja zaman sekarang ini, jarang sekali yang dilakukan tahap pertunangan, tetapi langsung dalam tahap pernikahan. Nah, kenapa demikian? Karena zaman sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda itu terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Nah, teknologi yang semakin canggih, kebebasan melakukan suatu apapun sudah hak mereka. Nah, jadi banyak sekali orang yang menikah dalam konteks zaman sekarang ini tidak lagi melakukan tahap pertunangan terlebih dahulu, karena mungkin sudah melakukan dosa ataupun melakukan tindakan yang tidak baik gitu. Jadinya tidak lagi tahap pertunangan tapi langsung menikah karena sudah melanggar hukum seperti hamil di luar nikah. Nah, tidak akan ada lagi namanya pertunangan, tapi langsung akan dinikahkan ataupun mereka akan diberikan berkat ataupun langsung dipersatukan tanpa ada pertunangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian perkawinan. Nah, perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang berarti bersatu atau berkumpul ataupun bergabung antara jenis yang berbeda. Nah, di dalam buku Undang-Undang Pokok Perkawinan pada pasal pertama, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ataupun berdasarkan berkat ataupun anugerah Tuhan. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas mengenai perkawinan yang ditinjau dari PL ataupun perjanjian lama. Nah, dalam PL, perkawinan ini adalah ikatan lahir dan batin antara manusia laki dan perempuan. Nah, di dalam PL, kata perkawinan juga disebut sebagai perjanjian yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut berit
yang berarti perjanjian. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pernikahan ditinjau dari konteks PL dan diperhadapkan pada konteks warga jemaat pada masa sekarang ini. Nah, di mana di PL bahwasanya pernikahan itu adalah Allah sendiri yang berkeinginan dan itu adalah perintah Allah sendiri. Dan terdapat juga dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberitakan kita untuk beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah segala isinya. Tetapi di dalam konteks zaman sekarang ini, warga jemaat itu menikah bukan berlandaskan atas anugerah itu lagi ataupun perintah itu lagi, tetapi karena ada yang memang terpaksa menikah karena paksaan orang tua, ada yang terpaksa menikah karena sudah hamil ataupun sudah merusak orang lain. Nah, mereka harus dipaksa untuk menikah, bukan dilandaskan kasih ataupun anugerah Tuhan pada konteks zaman sekarang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga itu mengenai perceraian. Nah, perceraian menurut KBBI itu merupakan di mana seorang laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan lagi, di mana laki-laki sudah menalak ataupun memutuskan hubungan dengan istrinya yang sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Nah, menurut KUH pasal 207 menjelaskan bahwasanya perceraian itu merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, di mana di sini atas tuntutan salah satu pihak laki-laki atau pihak perempuan menuntut agar bercerai karena sudah tidak lagi bisa sejalan ataupun sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan perkawinan yang mereka jalani. Nah, selanjutnya perceraian dalam ataupun ditinjau dari PL. Nah, di dalam PL perceraian sangat-sangat jelas dibenci ataupun tidak diinginkan oleh Allah itu, di mana perceraian ini merusak hubungan mereka dengan anugerah Tuhan karena Allah sendirilah yang memutuskan dan membuat peraturan agar manusia itu melakukan ataupun menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi manusia itu yang memutuskan ataupun bercerai. Nah, di konteks PL, perceraian itu terjadi karena seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan yang bukan istrinya ataupun sebaliknya, di mana di konteks PL ini perceraian ini ditinjau karena aspek yaitu perzinahan, menginginkan ataupun memiliki keinginan untuk memiliki yang bukan kepunyaannya, seperti itu. Terus dalam konteks zaman sekarang ini, diperhadapkan dalam konteks zaman sekarang ini, di mana perceraian diakibatkan juga oleh konteks pada zaman PL seperti perzinahan. Nah, dan tetapi sekarang ini perceraian juga bisa dipicu melalui di mana seorang laki-laki yang sudah tidak menghargai istrinya lagi, yang mungkin tidak bisa memiliki bisa memberikan anak, ataupun dalam keluarga itu tidak ada kehadiran seorang anak. Dan juga di mana perceraian itu timbul juga karena bahwasanya tidak ada lagi saling menghargai, di mana mereka sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan mereka sudah tidak mengingat lagi bahwasanya mereka ini dipersatukan oleh anugerah dan kehendak Tuhan. Nah, di poin terakhir kita akan membahas mengenai perselingkuhan. Nah, di sini perselingkuhan ini menurut KBBI adalah di mana orang yang menyembunyikan sesuatu ataupun hanya untuk menyembunyikan kepentingannya sendiri, tidak terus terang, berbohong, tidak jujur. Nah, itu menurut KBBI. Nah, perselingkuhan ini juga menurut Alkitab adalah di mana seorang laki-laki ataupun seorang perempuan tidak menghargai lagi hubungan mereka, tidak menghargai lagi pernikahan mereka. Nah, mereka melakukan kehendak mereka sendiri, mereka melakukan keinginan daging mereka sendiri untuk kepuasan mereka sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya mereka saling menghargai dan mengingat akan mereka dipersatukan oleh kasih Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perselingkuhan ditinjau dari PL ataupun dilihat dari konteks PL. Nah, kalau dari konteks PL, perselingkuhan itu merupakan seorang yang berdusta ataupun berbohong kepada pasangannya. Nah, mereka sudah tidak lagi menghargai komitmen ataupun
Tuhan di dalam kehidupan perkawinan mereka, anugerah Tuhan dalam perkawinan mereka. Mereka hanya mementingkan keinginan mereka masing-masing. Mereka sangat lupa akan berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada mereka di dalam perkawinan mereka. Tapi mereka hanya memikirkan kesenangan mereka, yaitu keinginan daging mereka untuk melakukan perzinahan. Nah, jika kalau dikaitkan dengan konteks zaman sekarang, sama halnya dengan perceraian, perselingkuhan juga diakibatkan karena keinginan laki-laki ataupun perempuan terhadap orang lain yang bukan merupakan pasangan mereka, yang bukan merupakan suami atau istri mereka, yang mengakibatkan mereka melakukan perselingkuhan ataupun perzinahan. Nah, perselingkuhan zaman sekarang bisa melalui teknologi. Dengan aplikasi-aplikasi yang semakin canggih, mereka semakin mudah untuk berbohong, mudah untuk berselingkuh, mudah untuk menghancurkan hubungan mereka. Nah, jadi konteksnya sama-sama dalam perzinahan, tetapi sekarang lebih menggunakan teknologi yang lebih maju zaman sekarang ini. Nah, dan tingkat perceraian dan tingkat perselingkuhan pun semakin tinggi pada zaman sekarang, gereja masa sekarang ini, sehingga banyak sekali orang yang sudah bercerai menikah lagi pada konteks zaman sekarang ini. Dari pemaparan tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya pertunangan, perkawinan, perceraian, dan perselingkuhan itu merupakan adalah tahap kehidupan manusia. Nah, pertunangan itu adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu kesepakatan untuk lebih lanjut lagi melangkah, yaitu menjalin jenjang pernikahan. Nah, pernikahan ini bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Itu adalah perintah dan aturan Allah yang harus dijalankan manusia, dan ada anugerah dan rahmat Tuhan di dalam pernikahan itu. Dan perceraian itu bukan kehendak Tuhan, tetapi manusia sendirilah yang menginginkan perceraian itu. Tidak ada perceraian yang dikehendaki Tuhan, tapi itu adalah kehendak manusia sendiri. Dan perselingkuhan itu adalah keinginan daging manusia yang menginginkan hak orang lain, menginginkan orang lain, tapi mereka sudah memiliki suami atau istri masing-masing, tetapi tidak menjaga hubungan yang diberkati Tuhan tersebut. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan pada sajian saya ataupun kami kelompok pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sekian dan shalom.